Oke, terima kasih banyak untuk food review. Selamat pagi menjelang siang pada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih pada food review dan semua teman-teman di industri ya untuk kesempatan dan waktu yang diberikan kepada kami untuk bercerita sedikit gitu sharing tentang siapa itu ANJ dan apa yang sudah dan sedang kami lakukan untuk industri sagu khususnya sagu di Papua. Slide saya sudah bergerak ya, Pak? Sudah, Bu, sudah bergerak. Sudah, Bu. Oke. Jadi ya saya akan sharing tentang siapa itu ANJ, mungkin kenalan dulu ya. Mungkin banyak yang belum kenal tentang ANJ. Saya sebelumnya ini ada beberapa nih teman-teman saya dari kehidupan karir saya yang sebelum di ANJ itu yang hadir pada pagi ini. Sebelum masuk ke ANJ saya juga nggak kenal siapa itu ANJ, jadi saya mau memperkenalkan pada teman-teman semua. Lalu bagaimana kami memproduksi sagu dari hutan alam di Papua, dan saat ini industri atau siapa aja yang sudah menggunakan produk-produk kami. Dan saya akan sharing sedikit. Kami bukan expert ya di sagu ini. Bu Endang tadi udah menjelaskan banyak sekali. Tapi saya mau sharing tentang apa sih yang sudah kami lakukan dari sisi analytical properties maupun dari application property yang sudah kami eksplorasi dan trial di ANJ sendiri. Oke. Secara perusahaan, visi ANJ adalah perusahaan pangan berbasis agribisnis yang berkelas dunia yang meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan alam. Dan visi ini selalu kami pegang dengan menjalankan nilai-nilai yang selalu dijunjung tinggi oleh semua insan di ANJ, yaitu integritas, menghargai sesama manusia dan lingkungan, dan juga peningkatan kemampuan secara berkesinambungan. Okay. Jadi ANJ sebenarnya kepanjangan dari Austindo Nusantara Jaya. Ini adalah nama holding company kami yang sebenarnya mainly primary bisnisnya itu bergerak di kelapa sawit, terutama di CPO, crude palm oil, dan juga di palm kernel. Selain itu kami juga ada lini bisnis sagu. Ini yang akan menjadi fokus topik kami pagi ini. Di luar itu kami juga ada lini bisnis edamame, di mana saya juga bertanggung jawab dari sisi komersialnya. Jadi kami membudidayakan sayuran, terutama edamame dan okra di Jember, Jawa Timur, bekerjasama dengan petani binaan dan memprosesnya menjadi IQF vegetable yang pasar utamanya lebih untuk ke ekspor, meskipun domestiknya juga ada. Selain itu kami juga ada fasilitas renewable energy di Belitung. Ya, jadi wilayah operasional ANJ di seluruh Indonesia adalah seperti ini. Untuk sagu sendiri kami berlokasi di Papua Barat ya, di Sorong Selatan tepatnya di satu desa yang namanya Desa Saga. Di mana lahan konsesi ANJ untuk pemanenan sagu di sana ada sekitar 40.000 hektar. Dan dari 40.000 hektarnya tersebut, karena kami adalah sangat fokus di sustainability, 10.000 hektar tersebut di maintain sebagai area konservasi. Lalu saya mau singgung sedikit tentang edamame karena mungkin untuk teman-teman di food industry ini juga masih relevan. Edamame kami berlokasi di Jember ya, di Jawa Timur. Mayoritas memang untuk ekspor, tapi kita juga ada retail marketnya ya, dengan brand Edashi. Dan yang saat ini sedang ongoing development adalah untuk memproduksi edamame flour atau tepung edamame. Ini masih dalam tahap trial dan nanti harapan saya mungkin ke depannya bisa saya launching juga di venue food review ya. Jadi teman-teman juga bisa kenalan dengan edamame flour domestik gitu. Oke, ini slide ini tadinya saya nggak mau tampilkan, tapi ternyata tadi ada beberapa pertanyaan sagu itu musiman atau enggak gitu ya. Jadi sagu itu memang tadi Pak Loren juga sudah sempat sebut, Pak Loren rekan saya di ANJ juga. Memang sagu itu mayoritas itu tumbuhnya di Indonesia karena di seluruh dunia tumbuhnya hanya di daerah-daerah ini aja gitu.
Jadi memang 85% dari sagu dunia itu adanya di Indonesia. Dan dari 85% tersebut itu mayoritas adanya di Pulau Papua. Ya, ada sekitar 5,2 juta hektar yang hutan sagu yang belum dimanfaatkan di sekitar di Papua. Meskipun di pulau-pulau lain seperti di Sumatera, Kalimantan itu juga ada malahannya lebih kecil. Oke, jadi sebenarnya ini sesuatu yang bisa diangkat juga ya. Mungkin teman-teman di food industry atau yang bergerak, yang memikirkan konsep marketing, ini sebenarnya sesuatu yang bisa diangkat, local pride gitu. Jadi meskipun kayaknya semuanya demam K-pop, BTS gitu ya, K-drama, tapi ternyata tuh orang Indonesia itu masih ada local pride-nya gitu. Jadi ini Google Trends report for the past 12 months di food and drink. Itu kalau mereka search itu ternyata masih banyak yang search produk-produk apa sih yang buatan Indonesia, bukan buatan Korea gitu. Mungkin konsepnya bisa Korea tapi buatannya bisa buatan Indonesia. Bahkan nanti di bulan Mei, tanggal 5 Mei itu ada Hari Bangga Buatan Indonesia gitu ya. Jadi sebenarnya local pride ini masih bisa diangkat menjadi satu value proposition yang menarik untuk konsumen di Indonesia. Oke, ini sedikit informasi aja. Sagu itu sebenarnya juga ada. Kita sekarang banyak attention ke climate change ya, atau climate conservation gitu. Jadi sebenarnya hutan sagu ini juga memberikan kontribusi yang luar biasa ke environment gitu, karena bisa conserve soil dan soil water dan absorption CO2. Dan methane gas ya, greenhouse gas itu ternyata sangat efektif dari hutan sagu dibandingkan dengan food crop lainnya. Greenhouse gas emission yang dihasilkan dari proses sagu juga lebih rendah dibandingkan other staple crops. Oke. Ya, ini saya mau sharing perjalanan ANJ untuk industri sagu di Papua itu sudah sangat panjang ya, dari tahun 2007. Jadi jauh sebelum saya bergabung ke ANJ. Dan itu sebenarnya dimulai dari impian founder perusahaan kami, komisaris utama ANJ, yaitu Bapak George Tahia. Jadi beliau mempunyai impian untuk membangun industri sagu. Jadi bukan hanya pabrik sagu. Jadi visinya itu bukan hanya ekonomi gitu ya, bukan hanya profit gitu. Meskipun of course sebagai bisnis kita harus selalu memikirkan hal itu, tapi visinya beliau itu sangat panjang. Beliau ingin bisa membangun industri sagu, bukan hanya pabrik sagu yang bisa ikut mewujudkan masa depan yang cerah bagi masyarakat Papua. Jadi itu perjalanannya sudah sangat panjang, mulai dari tahun 2007, pendekatan ke masyarakat, berbagai studi, sampai akhirnya di tahun 2011 itu ada mesin perdana pabrik yang dibangun ya, diletakkan di Sorong Selatan. Tapi ternyata it didn't work. Ternyata bukan peralatan yang tepat untuk memanen dan memproses sagu di Papua. Sehingga di tahun 2014 itu perusahaan memutuskan untuk write off dan menyediakan investasi baru untuk tetap bisa mengusahakan industri sagu di Papua tersebut gitu ya. Jadi perjuangannya luar biasa. Sampai tahun 2016 itu baru commercial sale yang pertama untuk sagu dari ANJ. Itu juga dengan very humble beginning, volumenya juga masih sangat kecil, kualitasnya juga belum baik gitu ya. Sampai di tahun 2019 akhirnya ada satu inisiatif lain yang dilakukan oleh ANJ, yaitu untuk mendirikan satu lokasi atau fasilitas yang dinamakan Bueno Nacio. Jadi ini adalah sebenarnya Bueno Nacio, kalau teman-teman di sini istilahnya itu lab aplikasi gitu ya, atau lab R&D gitu. Dimana kalau bisa dibilang untuk perusahaan sagu lain di Indonesia itu belum ada yang melakukan hal seintensif kami dalam hal pemahaman application property untuk native sagu starch ini, terutama yang dari Papua.
Jadi apa sih Bueno Nacio? Ini kedengarannya kok kayak Spanish gitu ya, Bueno gitu. Padahal sebenarnya Bueno Nacio itu artinya itu dapur enak di bahasa suku Iwaro, salah satu suku yang ada di Papua. Jadi di Papua itu banyak sekali bahasa-bahasa daerahnya yang berbeda-beda, satu grup dengan yang lainnya. Ini salah satu salah satu bahasanya adalah suku Iwaro. Ini Bueno Nacio itu artinya dapur enak. Jadi sebenarnya ini adalah istilah singkatnya itu lab aplikasi kami lah gitu, di mana kami mempelajari ini sagu kami itu propertinya seperti apa sih, bisa dibuat apa aja sih gitu. Karena dari tahun 2007 itu perusahaan tuh banyak mungkin kadang-kadang engaging dengan konsultan itu belum terlalu komprehensif gitu. Jadi dari perusahaan ingin adanya in-house team yang bisa melakukan eksplorasi yang secara terus-menerus. Tapi kami juga sebenarnya buka sebagai restoran, buka umum sebagai restoran. Jadi kita showcasing beberapa hasil eksplorasi yang sudah kami lakukan. Kalau untuk di application development-nya, tentunya kita mengikuti permintaan dari customer ya, atau permintaan dari industri, apapun itu aplikasinya atau makanannya. Tapi kalau di restorannya sendiri, ada visi untuk menyediakan semua menu yang tanpa tepung terigu. Jadi apapun yang kami sediakan di Bueno Nacio itu tanpa menggunakan tepung terigu sama sekali gitu. Baik dari mie-nya ataupun roti. Tadi kita sempat bicara roti, yaitu juga ada roti di sana gitu yang bisa dipesan. Oke, saya lanjut ke sagu starch production. Ini mungkin kalau teman-teman googling atau search di YouTube gitu ya, produksi sagu gitu ya, bagaimana bentuknya, mungkin yang keluar bentuknya seperti ini. Ini yang mungkin yang tadi Bu Endang sebut sebagai kilang-kilang masyarakat gitu ya, jadi masih sangat sederhana. Jadi basically empulur atau pith-nya itu ditokok istilahnya, lalu kemudian diekstrak dengan air, umumnya itu dilakukan dengan air sungai. Lalu disedimentasi, diendapkan, dan endapannya itu yang dikeringkan. Mungkin setingkat di atas yang tradisional way itu ada yang istilahnya semi modern gitu ya, yang sebenarnya konsepnya sama, cuma di skala yang lebih besar dengan volume yang lebih besar. Nah ini mungkin yang semi modern ini yang banyak beredar di sentra sagu yang adanya di Cirebon. Jadi mungkin kalau teman-teman yang udah agak kenalan dengan sagu, tahu di Cirebon itu banyak sagu yang dijual, banyak yang dari Sumatera juga yang dijualnya di Cirebon. Nah itu berbagai merek di sana, itu banyak yang sifatnya produksi dari semi modern. Gitu. Kalau di ING sendiri, kami ingin one step up or few steps up lah ya. Jadi kita memproduksinya secara modern, modern starch equipment. Jadi untuk harvestingnya pun kita lakukan secara mechanical. Lalu kemudian dari area harvest, dari area panen itu, log-log tersebut itu ditarik melalui kanal-kanal ini. Kanal ini nih dibangun oleh ING. Jadi bukan sungai alam ya. Jadi bisa kebayang perjuangannya itu, kita harus membangun kanal-kanal ini supaya kita bisa membawa hasil panennya itu, si log-log tersebut ke pabrik. Sebenarnya konsepnya serupa sih kalau dari sisi teori. Jadi kemudian di pabrik itu log-log tersebut kita debark. Jadi tadi di video udah ada tuh gimana caranya kita mengupas si kulit sagu tersebut. Jadi di debark. Lalu empulurnya atau pith-nya itu kita ekstraksi dan disaring. Jadi melalui proses beberapa sirkulasi untuk memastikan purity dari starch-nya. Sebelum starch milk-nya tersebut kita keringkan dengan drum drying, lalu kemudian di packing. Jadi semua ini kita lakukan secara higienis. Tadi Bu Endang juga sempat mention ya, yang membedakan modern industri dengan yang semi modern tentunya dari sisi higienisnya. Kalau untuk pabrik sagu skala modern memang belum banyak ya di Indonesia, dan kalau di Papua sebelumnya ada
dua atau tiga lah bisa dibilangnya. Sekarang ini hanya ANJ yang the last man standing, yang masih terus mengusahakan industri sagu di Papua. Dari sisi estate management, tadi earlier Pak Loren juga sempat mention bahwa kita melakukan selective harvesting. Jadi kita nggak sembarangan tebang, kita melakukan identifikasi mana pohon-pohon yang memang sudah layak untuk dipanen, untuk memastikan kualitas dari starch-nya. Dan karena memang ini hutan alam ya, jadi mungkin sedikit penjelasan bahwa ANJ sendiri memang kita belum melakukan penanaman untuk di Papua. Kita memang melakukan nursery management, jadi anak-anakan sagu itu kan kayak pisang gitu ya. Jadi sebelum dia mati ada anak-anaknya gitu. Nah itu anak-anak itu memang kita lakukan nursery management untuk ensure survivability rate-nya itu terjaga atau lebih baik gitu. Dan kita tidak menggunakan any fertilizers atau pesticides untuk semua tanamannya. Dari sisi mill managementnya tadi bisa dilihat kita menggunakan modern starch industry equipment, dan kita juga tidak ini sebenarnya bagian dari value integritas company adalah kita tidak menggunakan sulfit ataupun apalagi kaporit gitu ya, bleach di starch processingnya. Yang kami tahu itu di beberapa industri sagu itu memang ada yang menggunakan gitu untuk improve warna sagunya tersebut ya. Itu mungkin yang membedakan kami dengan beberapa industri sagu lainnya. Dan yang mungkin yang paling membedakan karena dari INJ sendiri di semua lini bisnis kami sangat memperhatikan sustainability dari sisi waste management-nya. Ini satu yang sangat kita perhatikan. Kita melakukan recycling of the wastewater. Lalu bark-barknya tersebut juga kita gunakan sebagai fuel seperti itu. Jadi kita pastikan sebagai perusahaan kita tetap sustainable. Oke. Jadi kalau dari sisi production volume ya dan sales, sebenarnya kita masih sangat bisa meningkatkan volume kita untuk mencapai full capacity. Jadi kita masih cukup jauh dari full capacity yang bisa 1.200 ton per bulan dari sisi equipment processing kita. Nah, kita mulai dari humble beginning di tahun 2016 itu hanya 300 ton per tahun, kemudian kita terus meningkat. Sempat ada dip di awal pandemi ya di tahun 2020, di mana sebenarnya mungkin it's a blessing in disguise juga karena kita melakukan upaya-upaya efisiensi baik di pabrik dan di kita juga di lab aplikasi juga kita jadi banyak melakukan eksplorasi untuk mengenal properti sagu di beberapa food product formulation. Oke, brand yang kita pasarkan ada dua, yaitu Pati Alam dan Sapapua. Kalau untuk ke industri under Pati Alam dengan kemasan 50 kg per sack, untuk ekspor bisa juga dilakukan dengan jumbo bag ya. Biasanya ekspor itu mereka menginginkan 900 kg jumbo bag. Kalau untuk retailnya, nanti ini salah satu yang ada di goodie bag juga, mungkin sebagai pemenang, itu 500 gram per pack yang sudah bisa ditemukan di beberapa offline dan online stores juga. Jadi kalau googling Sapapua, pastinya mungkin bisa dilihat. Oke. Dari sisi sertifikasi, memang saat ini hanya BPOM dan halal. Untuk ISO dan HACCP itu masih ongoing proses, tapi belum ada sertifikasinya. Kita juga sempat analisa non-GMO, waktu itu sempat ada permintaan, jadi ya karena ini hutan alam lah ya, ini sudah pasti non-GMO. Current users untuk Pati Alam dan Sapapua sebenarnya paling banyak saat ini adanya di proses meat, terutama di bakso. Itu yang paling banyak sih yang menggunakan Pati Alam saat ini. Ada juga yang di sosis dari customer kami. Lalu untuk low cost chicken sausage dan chicken nugget sebenarnya ini bisa jadi potensi juga, nanti akan di-share lebih lanjut oleh Billy. Ini salah satu eksplorasi aplikasi yang kami lakukan untuk melihat mungkin apakah ada potensi penggunaan sagu sebagai native starch di low cost chicken sausage dan nugget.
Kami juga ada di breading mix dan beberapa yang lain seperti industri kue tiaw, kerupuk, kotak-kotak, tepung kue itu juga sudah menjadi customer dari Pati Alam. Okay. Lalu ada beberapa produk specialty yang mungkin lebih niche ya, seperti gluten free noodle atau sagu rice analog ya. Jadi ini produk-produknya juga sudah beredar di online shops, mungkin bisa di search beras sagu Mama Papua, atau untuk yang gluten free noodle, yang dry noodle ini bisa ada brand Sagulicious. Kayaknya ibunya juga menjadi salah satu audience di sini. Itu sudah ada. Juga ada beberapa bakery yang menggunakan Sapakua umumnya ya, kalau untuk yang skala lebih kecil. Jadi ini beberapa foto-fotonya ini adalah contoh-contoh yang kami buat di Bueno Nacio. Jadi bisa jadi pancake, brownies, atau roti. Sebenarnya memang teksturnya berbeda dengan terigu, dengan roti terigu ya. Cuma ya saya selalu bilang gitu ya, kita nggak bisa bandingkan apple to apple gitu ya, because it's not apple to apple, ini apple to orange gitu. Tapi dua-duanya bisa enak, apple juice bisa enak, orange juice bisa enak. Jadi roti terigu enak, tapi gluten free roti juga bisa enak, meskipun teksturnya pasti kita nggak bisa mengharapkan yang exactly the same gitu. Jadi dari sisi formulasi untuk roti ternyata kita coba waktu itu dengan Xanthan Gum, tapi ternyata dengan Guar Gum itu dia lebih membantu untuk mempertahankan formnya gitu kalau untuk roti. Jadi kalau mungkin tadi siapa Ibu Lena ya, kita bisa share formulasi dari semua formulasi yang kita lakukan. Jadi semua itu available, jadi bisa kontak kami, mungkin kita bisa kerjasama. Ada juga customer yang menggunakan sebagai non-food meskipun sangat kecil saat ini. Dan memang akan sangat kecil sih, karena kita visinya adalah perusahaan pangan ya. Jadi untuk ke karet gelang atau ke eco-friendly adhesive itu juga sudah ada yang mengeksplorasi. Oke, nah untuk Sapakua sendiri kami ada Instagram presence ya, ada social media presence. Ini tujuannya juga untuk lebih memperkenalkan sagu lebih ke arah ke konsumen atau ke horeca. Jadi setiap bulan kami selalu melakukan new recipes, new resepi-resepi baru, formulasi baru yang selalu kami posting. Jadi mungkin kalau yang belum follow bisa follow, di situ ada setiap bulan itu ada 7 sampai 10 resep baru yang semuanya itu berbahan dasarnya sagu tanpa tepung terigu sama sekali. Tentunya nggak sagu sendirian. Sering kami juga bekerjasamanya ya menggunakan dengan tapioka atau tepung beras atau tepung beras ketan, atau ada juga dengan tepung sorghum misalnya, seperti itu. Itu kreasi-kreasinya bisa dilihat di Instagram, dan ada resep-resepnya juga di situ. Jadi bisa jadi mungkin inspirasi buat teman-teman di industri dan bisa menjadi formulasi awal. Oke. Tadi beberapa dari health benefits sudah disebutkan oleh Bu Endang, seperti gluten free, pati resisten, low glycemic index. Jadi beberapa research, beberapa memang researchnya Bu Endang juga gitu ya, ternyata banyak manfaat kesehatan yang bisa diangkat. Ngomong-ngomong gluten free, sebenarnya gluten free itu sekarang ini lagi naik daun ya. Bahkan ini saya juga quite surprise waktu saya search ini. Jadi dari Google Trend itu di Indonesia, for the past 12 months, food and drink, ternyata gluten free itu lebih banyak di search dibandingkan low fat atau keto. Jadi mungkin ini saatnya tepat gitu untuk teman-teman bisa menawarkan value proposition yang memang sedang dicari. Memang sudah ada ya, dan banyak itu yang import sih kalau saya lihat ya untuk gluten free. Yang lokal sudah ada cuma belum banyak. So maybe the moment sekarang ini tepat untuk launching sesuatu yang gluten free. Oke. Dari sisi analytical properties, ini saya nggak berpanjang-panjang. Tadi Bu Endang juga sudah share sedikit. Jadi ini hanya sharing bahwa memang di IAJ itu mungkin salah satu yang membandingkan antara modern industri dengan tradisional atau semi tradisional adalah dari sisi parameternya ini, analisisnya ini memang kami jaga. Kami ada tim QC sendiri di pabrik ya di Sorong Selatan yang memastikan bahwa
parameter of analysis-nya ini memang tidak, memang masih masuk ke limit yang sudah ditentukan. Kami sempat membandingkan juga beberapa tes dengan sagu-sagu dari regional source lain seperti Kalimantan, Riau, Bangka ataupun Malaysia. Jadi mungkin kalau yang semi tradisional atau yang tradisional, visual foreign materialnya itu mungkin lebih tinggi, gitu ya. Dari sisi moisture content juga mungkin bisa lebih tinggi, bahkan di atas SNI gitu. Dari sisi whiteness bisa dilihat juga mungkin mereka tidak seputih atau tidak sebersih yang diproses secara modern, dan dari starch content-nya kami pastikan itu memang sesuai dengan spesifikasi. Spesifikasi ANJ sendiri untuk starch content itu di atas SNI. Jadi mungkin SNI ini ya tadi Bu Endang juga sempat mention mungkin sudah perlu adanya pembaruan gitu ya. Oke. Ini juga sempat ini juga sesuatu yang kami lakukan setiap batch di QC-nya ANJ adalah kami gel test karena banyak dari konsumen kami itu yang juga quite concern dengan hasil gel yang dihasilkan oleh starch yang diterima gitu. Jadi salah satu standar penerimaan QC mereka. Ternyata warna-warni ya si sagu itu ternyata dari Bu Endang itu ini ternyata polifenolnya gitu ya. Jadi ini yang PAD ini suatu yang quite surprise waktu itu. Kok bisa ungu gitu. Awalnya kita kira apa ini kontaminasi atau apa gitu. Ternyata ini dari alamnya sendiri, dari Papua sendiri itu ada yang memang gelnya tuh ungu gitu. Standar produk yang kami tawarkan adalah yang PAR, yang PAR ini. Kalau sesekali memang, jadi karena kita melakukan gel test ini untuk setiap batch-nya, kalau ada ditemukan yang memang warnanya itu di luar spek, batch tersebut kami pisahkan karena memang ada yang bisa menggunakan warna yang mereka nggak butuh warna yang terlalu jernih, ya, warna yang terlalu light gitu seperti PAR. Jadi yang PAD PID ini karena memang alam, yang bisa kami lakukan adalah memastikan itu dipisahkan supaya nggak masuk ke barang yang memang tidak diinginkan gitu. Lalu yang PAW ini sebenarnya ini adalah new development kami. Jadi ini diproses lebih lanjut. Ada industri yang menginginkan gelnya itu dia sangat putih dan tidak lengket justru. Jadi ini ada proses lebih lanjut. Tapi ini masih dalam development. Yang belum terlalu banyak kami sebarluaskan. Seperti itu. Oke. Untuk application properties nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya Billy. Jadi awalnya itu kita coba mengerti di bakso itu seperti apa, karena memang banyak. Jadi tanpa kami mengerti kenapa kenapa konsumen atau customer kami kok banyak di bakso, kita mau tahu gitu kenapa sih kok banyak yang pakai di bakso gitu. Jadi itu kita lakukan trialnya atau exploration-nya, analisanya. Kemudian kita lanjutkan juga dengan beberapa produk lain yang mungkin selanjutnya akan saya serahkan ke Billy. Silakan Bill. Baik, terima kasih Bu Nelda. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Wah, di sini sebenarnya banyak senior-senior saya dan juga guru-guru saya dulu. Jadi pada siang hari ini izinkan saya untuk lebih ke sharing ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu pernah menggunakan sagu juga atau mencoba sagu juga, itu kami sangat berharap kita bisa lebih jauh untuk berdiskusi dan sama-sama mengembangkan aplikasi sagu di produk olahan pangan. Nah, kita mulai dari yang pertama, si sagu bakso meatball ini. Pertama-tama itu kan kita mencoba untuk membandingkan gimana sih karakter sagu yang tapioka dan juga dengan maizena, karena pada kenyataannya itu cukup banyak menggunakan tapioka ataupun pati jagung ya, sebut saja pati jagung. Tadi kayak Bu Endang cerita di awalnya, ternyata ketika tapioka diganti dengan pati sagu itu bisa gitu, dan bahkan ada beberapa keuntungan. Nah, ini kita coba kalau pada perbandingan ini kita apple to apple ya, kita menggantikan starch yang dipakai, tapioka, jagung atau dengan sagu. Pada formula yang kita pakai,
terlihat memang tekstur yang menggunakan sagu dari Papua, khususnya sagu kita, itu dia lebih solid, lebih bonci. Ini cukup menarik seperti yang Bu Ena katakan, si sagu ini memiliki karakter hardness yang cukup tinggi dan juga ada unsur kohesifnya di situ. Sedangkan tapioka hardness-nya tidak terlalu ini sehingga menghasilkan bakso yang teksturnya itu agak lembut kayak gitu. Dan kalau misalkan yang dari pati jagung, dia cukup kenyal, cukup chewy, tapi di bagian dalamnya itu agak sedikit bisa dibilang starchy lah, kayak sandy berpasir kayak gitu. Kalau untuk tes, nah ini juga unik di sini, bahwasanya tes dari sagu sendiri itu lebih netral, dia tidak menutupi rasa dari dagingnya sendiri. Jadi kayak kalau misalkan kita buat dari pati jagung, itu rasa dagingnya itu agak sedikit berkurang, karena memang kalau misalkan kita timbang 100 gram sagu dengan 100 gram tapioka atau 100 gram pati jagung, si sagu ini dia memiliki massa yang lebih sedikit, volume yang lebih sedikit dibandingkan dengan tapioka ataupun pati jagung. Nah, kalau misalkan dari sisi warnanya bisa dilihat memang si pati sagu memiliki warna yang agak sedikit lebih gelap dibandingkan dengan pati jagung ataupun tapioka. Nah, uniknya karena si bakso dari sagu ini lebih kenyal, kita bisa mengakali nih kalau misalkan ada customer atau orang-orang yang suka bakso tapioka yang teksturnya agak sedikit lebih lembut, kita bisa menambahkan air lebih banyak sehingga yield yang dihasilkan menggunakan pati sagu itu bisa lebih meningkat. Kita pernah trial itu bisa meningkat hingga sekitar 3-4% kayak gitu. Boleh dilanjut, Bu? Sorry. Maaf, Bu Delda. Ya, ini masih agak nge-lag ya. Nge-lag. Oke. Nah, selain kita membandingkan dengan beberapa jenis pati yang berbeda sumber, kita juga membandingkan sesama sagu tapi beda sumber. Karena memang karakternya unik-unik gitu kan ya, yang dari Kalimantan seperti apa, yang dari Bangka seperti apa. Ini hanya sampel sagu yang kita ambil dari masing-masing daerah tersebut. Yang pertama dari sagu Kalimantan. Ini cukup berbeda karena kalau misalkan kita lihat sagunya aja, wujud aslinya itu, kalau misalkan kita ukur menggunakan volumeter, dia sangat mengalir. Kayak pasir pantai mungkin bisa dibilang kayak gitu. Kalau misalkan sagu atau mungkin tapioka gitu kan ya, kita sendok, dia agak membunjung. Tapi kalau misalkan sagu dari Kalimantan, dia mengalir kayak pasir dan dia agak memang lebih berat. Maka tekstur yang dihasilkan itu pada saat saya coba, itu dia agak sedikit rapuh. Mungkin dari sisi patinya kita tidak bisa menganalisa lebih dalam gitu kan ya. Kita hanya membandingkan aplikasinya seperti apa. Nah, kalau yang dari Bangka, itu karakternya lebih mirip ke arah tapioka punya. Jadi agak lebih lembut, tapi tetap kenyal gitu jika dibandingkan dengan si sagu. Jadi kalau misalkan sagu Papua, sagu Kalimantan, dan sagu Bangka dibandingkan, maka yang paling keras itu sagu dari Kalimantan karena memang dia berat, dari adonannya pun itu lebih berat. Terus yang paling kenyal itu sagu Papua, dan sagu Bangka juga kenyal, tapi agak sedikit lebih lembut gitu. Ini balik lagi, ada beberapa orang memang yang suka bakso itu yang melawan gitu kan ya, maka gunakanlah sagu Papua. Kalau dari sisi warna, kalau dibandingkan sagu sesama sagu, justru si sagu Papua yang kita produksi itu warnanya lebih cerah dibandingkan, bukan lebih cerah sih, lebih ke abu-abuan dibandingkan dengan sagu-sagu dari daerah yang lain. Kalau misalkan yang sagu Kalimantan itu uniknya dia agak sedikit merah kayak gitu. Kalau misalkan yang dari sagu Bangka, dia tetap keabuan tapi agak sedikit lebih terang gitu. Dan kalau dari sisi tes tidak ada perbedaan, tidak seperti tadi pada pati sebelumnya jika dibandingkan dengan tapioka ataupun pati jagung. Next. Ini kalau misalkan tadi low cost chicken sausage, ini kita masih mengembangkannya dalam skala lab dan homemade. Jadi mungkin Bapak Ibu yang dari industri seasoning atau flavoring dan juga dari coloran seperti itu ingin mencoba mengaplikasikan mungkin ya pewarna atau mungkin bahan tambahan pangannya untuk meningkatkan taste dan flavornya, itu kita sangat open untuk bekerja sama khususnya di chicken nugget dan juga di sosis ini. Kalau misalkan kita bandingkan dengan tapioka pada lower cost sosis, sebenarnya hampir sama di seluruh meat process product yang menggunakan tapioka dan sagu. Kalau dibandingkan, yang sagu itu lebih padat, sedangkan yang tapioka itu agak kurang padat, tapi cukup padat. Ya sama seperti yang tadi dibilang pada saat sesi Bu Endang, memang si sagu ini dia agak
keras, tapi kerasnya itu diiringi dengan cohesiveness-nya jadi lebih lebih chewy, lebih kenyal kayak gitu. Lalu juga teksturnya kayak si sagu itu lebih better, ada taste juicy-nya dibandingkan dengan tapioka yang dia kenyal tapi lebih ke arah kayak mungkin lebih ke arah pempek kayak gitu ya, ada rubbery elastiknya kayak gitu. Dari sisi rasa tadi sama seperti bakso, yang sagu memang lebih netral, dan dari sisi warna si sagu memang agak sedikit lebih gelap. Sehingga kalau misalkan kita lihat di sini sagu itu nggak hanya sebagai sebagai bahan tambahan biasa, tapi juga bisa digunakan sebagai fillernya kayak gitu. Kita juga menambahkan bahan-bahan lain seperti ISP dan juga air, minyak gitu kan, yang digunakan untuk menambah bahan baku sehingga meat kontennya itu lebih rendah dan bisa berpotensi menurunkan cost production-nya. Oke, bisa lanjut, Bu. Nah, kalau kita bandingkan dengan sagu-sagu dari daerah lain, dari Kalimantan dan juga dari Bangka, sagu Papua itu dia lebih padat, lebih berasa kayak dagingnya, dan agak chewy emang. Kalau misalkan sagu Kalimantan, dia juga padat, namun padatnya itu lebih ke arah kenyal yang karet kayak gitu, lebih slight rubbery. Ini saya juga belum terlalu menemukan maksudnya jurnal atau penelitian lebih dalam gitu kan, kenapa bisa lebih rubbery atau lebih karet lah kayak gitu. Ini hanya sebatas aplikasi pada sosisnya saja. Lalu kalau misalkan di sagu Bangka, mirip, memang dia agak tidak terlalu padat seperti sagu, tapi dia lebih brittle atau lebih remah lah. Kalau digigit itu dalamnya itu ada remah-remah, kayak ikatan di dalam sosisnya tersebut kurang mengikat satu sama lain atau formingnya kurang homogen. Seperti itu. Kalau dari sisi rasa dan penampilan tidak ada beda. Nah, ini sagunya memang sagu. Sosisnya memang kita tidak menggunakan pewarna, jadi memang natural warnanya seperti ini. Kalau misalkan masalah warna, sebenarnya nanti bisa banget diakalin dengan penambahan pewarna yang seharusnya tidak mengubah tekstur ataupun rasanya. Oke, lanjut, Bu. Bagaimana dengan chicken nugget? Nah, kalau nugget ini juga, kalau misalkan kita lihat di beberapa produksi atau nugget-nugget komersil, itu memang dia menggunakan pati sebagai filler atau sebagai binder gitu. Untuk yang meat kontennya cukup tinggi, di 55%, itu mirip antara sosis, nugget, dan juga bakso itu, dimana kalau sagu itu dia lebih kenyal, lebih chewy, dan dagingnya itu lebih berasa. Sedangkan kalau misalkan kita bandingkan dengan tapioka dan tepung atau pati jagung, dia dari sisi bonci, dari sisi kekenyalannya, dia agak sedikit berkurang. Karena memang kalau misalkan kita lihat bagian dalamnya itu, dia agak lebih memiliki banyak poros, berpori gitu. Sedangkan sagu itu lebih padat. Dan beberapa, kalau kita lihat produk-produk di pasaran, nugget yang padat ini memang lebih cenderung dipilih gitu dibandingkan dengan nugget-nugget yang airy atau sedikit berpori. Kalau dari sisi rasa, yang tapioka dan juga jagung, sebenarnya kalau untuk nugget ini tapioka tidak terlalu kelihatan lah karakter menutupi rasanya. Tapi kalau yang dari jagung itu tetap kita agak berasa si pati jagung ini menutupi dari rasanya. Jadi lebih slight atau lebih hilang rasa dagingnya dibandingkan dengan menggunakan pati alam atau tapioka pada trial kali ini. Kalau dari sisi warna itu tidak ada perbedaan seperti itu. Baik, lanjut, Bu. Nah, ini juga kemarin dapat challenge nih gitu kan. Kira-kira bisa nggak sih kalau misalkan nugget yang 30 meat content-nya tuh direndahin gitu sampai 30%. Kita coba, ini masih trial awal waktu itu, dan saat ini kita juga masih trial untuk improving juiciness dan juga taste-nya. Dari sisi kepadatannya memang kalau pakai pati alam, lagi-lagi dia akan lebih padat, sedangkan kalau misalkan tapioka itu dia lebih spongy, lebih berpori. Dari sisi rasa, kalau misalkan tapiokanya untuk nugget yang low cost ini, dia semakin terasa tuh kalau tapioka itu menutupi rasa, sedangkan si sagu lebih netral. Nah, di sini paling terlihat perbedaannya. Dari sisi tampilan itu tidak berbeda nyata antara sagu dan tapioka. Ini kalau misalkan kita bikin nugget low cost juga sama, tapi menggunakan sesama sagu dari daerah yang berbeda. Kalau sagu Kalimantan itu dia padat, tapi padatnya itu lebih kelewat kayak gitu ya. Dia lebih cenderung
padat yang kalau kita gigit itu bagian dalamnya itu langsung remah gitu, nggak ada homogennya, nggak ada tekstur nuggetnya. Kalau misalkan dari bagian yang sagu bangka, kita merasa lembut, tidak keras, tapi lembutnya itu lembut karena berpori. Nah ini balik lagi nih, kalau misalkan customernya yang suka berpori itu mungkin bisa pakai gitu kan, tapi kalau misalkan cenderung di pasaran itu lebih suka nugget yang padat, meaty, dan chewy kayak gitu. Untuk dari sisi rasa, nah pada saat kita coba di low cost chicken nugget ini, itu terlihat ternyata sagu Kalimantan dan sagu Bangka itu dia memiliki karakter menutupi rasa, tidak netral kayak gitu. Tadi kan kalau misalkan pada saat yang meat kontennya tinggi, tidak terlalu berasa, tapi begitu penggunaannya ditingkatkan, yang pati alam itu kita bisa merasakan rasa yang lebih kuat dibandingkan dengan sagu dari Kalimantan juga dari Bangka kayak gitu. Nah, tadi untuk meat proses, terus juga kita berpikir nih, gimana kalau misalkan kita coba juga penggunaan sagu itu di butter fried chicken atau tepung salut lah kayak gitu. Karena kemarin kita juga sharing-sharing dengan beberapa customer, ternyata memang banyak juga pelaku UMKM atau industri, pelaku UMKM itu menggunakan sagu itu sebagai peningkat untuk meningkatkan crispiness kayak gitu, dan juga mempertahankan crispiness. Kita cobalah trial menggunakan 20% pati sagu dan juga 20% pati tapioka dalam tetap menggunakan tepung terigu sebagai bahan utamanya. Pada saat baru matang, sebenarnya tidak bisa terlalu dibedakan gitu kan ya antara tapioka dan juga menggunakan pati sagu. Tapi kalau misalkan yang kita bandingkan adalah yang 100% terigu dengan tambahan pati sagu, itu terasa banget bedanya. Dimana kalau yang menggunakan sagu itu dia agak lebih crispy dan hardness-nya agak sedikit turun kayak gitu. Tapi setelah kita diamkan 3 jam gitu kan ya, pengen ngetes gitu bagaimana sih kemampuan pati sagu untuk menjaga crispiness dibandingkan dengan tapioka. Itu memang terlihat yang tapioka itu dia agak sedikit soggy, agak sedikit anyep lah mungkin bahasa kitanya gitu kan. Tapi kalau misalkan yang menggunakan sagu, dia lebih crunchy. Crunchy itu kayak crispy dari dalam gitu. Energi dari dalamnya itu masih cukup berasa. Untuk rasa dan tampilan tidak berbeda signifikan antara yang menggunakan sagu Papua dengan yang menggunakan tapioka. Untuk tadi, karena kita masih menggunakan terigu, sebenarnya kita pengen memperkuat gitu kan, pernyataan trial sebelumnya bahwasanya si sagu itu bisa meningkatkan crispiness. Maka kita coba cari produk lain yang bisa dicobakan kayak gitu. Maka muncullah ini sih, bisa dibilang ini kremesan, mungkin yang sering kita lihat kalau beli ayam kremes gitu kan. Nah ini kremesannya gitu. Karena penggunaan pati sagu dan penggunaan tapiokanya di sini lebih dominan dibandingkan formula pada tepung salut tadi. Kita cobakan dan di sini memang terlihat sangat jelas perbedaannya kalau misalkan menggunakan pati alam atau menggunakan sagu Papua dibandingkan dengan tapioka. Pada saat kita bikin pun kan biasanya kalau misalkan lihat di YouTube gitu kan cara bikin si kremesan ini ada yang dilipat terus juga dibalik. Yang menggunakan sagu itu dia lebih kuat ikatan, jadi tidak gampang remah atau tidak gampang hancur. Sedangkan kalau memakai tapioka itu dia lebih gampang hancur. Dan kalau kita diamkan gitu kan lebih lama lagi, ya semakin hilang gitu crispiness dari si tapioka. Sedangkan yang sagu itu masih cukup bertahan kayak gitu. Untuk warnanya di sini juga cukup nampak bahwasanya yang tapioka yang sagu Papua itu dia lebih golden, lebih gelap warnanya dibandingkan dengan si tapioka. Lanjut. Lalu juga ada nih, kita pengen lihat properti sagu kalau misalkan dijadikan sebagai bahan pengental, khususnya pada saus. Ini sausnya masih bisa dibilang homemade saus lah kayak gitu. Kita bandingkan dengan dua jenis pati yang berbeda, yaitu tapioka dan pati jagung. Yang paling kental, ini formulanya sama, patinya sekitar 0,5% dari total formula. Yang memberikan kekentalan paling kental itu ada di pati jagung. Tapi yang kita rasakan di pati jagung itu dia agak sedikit berpasir di mulut kayak gitu. Kalau misalkan tapioka dia agak sedikit lebih encer, atau bisa dibilang yang paling encer lah dari ketiga pati ini. Dan kalau misalkan yang pati alam dia cukup kental dan cukup ada
sensasi lengket lah, bukan sensasi lengket, ada teksturnya ketika saus tersebut ada di mulut kayak gitu. Dari sisi rasa tidak terlalu berbeda, tidak kayak produk-produk low cost sebelumnya, karena memang pati jagung, pati tapioka, dan juga si pati Papua, sagu Papua, penggunaannya tidak dominan pada produk ini. Nah, agak berbeda di appearance atau tampilannya, dimana kalau misalkan sagu Papua ini dia memberikan efek glossy. Pernah ada yang bilang kalau efek glossy itu tidak kurang disukai gitu ya dibandingkan dengan yang tidak glossy. Tapi justru glossy itu dicari di beberapa produk, khususnya produk-produk kayak dipping sauce atau produk-produk coating kayak Korean sauce atau mungkin cheese sauce yang sekarang lagi viral gitu kayak yang menggunakan ayam goreng dan lain sebagainya. Seperti itu. Ini masih bisa berpotensi lebih lanjut untuk kita kembangkan aplikasinya. Sebenarnya selain chili sauce juga saat ini juga sedang berjalan untuk yang kita kembangkan, ada spread untuk roti dan juga ada jam juga kayak gitu. Lanjut, Bu. Nah, ini untuk butter cookies. Di sini penggunaan sekitar 30% sagu Papua dari total terigu itu bisa meningkatkan kalau sense sekilasnya itu lebih crispy kayak gitu. Kalau dibandingkan dengan 100% terigu. Tapi kalau misalkan kita bandingkan dengan pati lain gitu kan, pati lain juga kita substitusikan ke terigunya. Memang si pati alam khususnya yang PAR ini dia cukup hard gitu kan, tapi dia tidak terlalu firm gitu. Sedangkan kalau yang lain itu bukan tidak terlalu firm, malah firm. Sedangkan yang lain itu dia kurang firm. Jadi kan kalau misalkan kita makan biskuit langsung patah kayak gitu. Tapi ada yang cukup baik di ini, tapi masih dalam pengembangan ya, untuk pati alam white atau PAW. Ternyata PAW itu bisa memberikan crispy yang lebih baik dibandingkan dengan pati alam PAR seperti itu. Ini untuk butter cookies dan juga tetap masih dalam proses pengembangan lebih lanjut. Nah, jadi tadi dari apa yang disampaikan Bu Nelda dan sedikit sharing dari saya tentang aplikasi sagu pada produk pangan. Bisa dilihat native starch atau natural sagu starch dari Papua ini sebenarnya dia punya potensi sebagai punya sifat-sifat functional properties sebagai bahan yang bisa digunakan untuk produk pangan. Misal seperti meat process produk atau tadi sosis, bakso, dan nugget. Terus juga bisa digunakan sebagai buttering atau breading. Bahkan juga bisa digunakan untuk produk-produk bakery, mie-mian, dan juga pasta. Ini punya potensi yang cukup besar, namun memang masih butuh pengembangan lebih lanjut. Lalu juga perlu kita sebutkan juga tadi seperti Bu Endang bilang bahwasannya sagu dari tiap daerah yang berbeda tentu memiliki karakter yang berbeda juga seperti itu. Dan apalagi kalau sekarang kalau misalnya kita ingin mengembangkan produk lagi trendingnya nih menggunakan gluten free food atau mungkin local pride gitu kan, di mana sagu sendiri sepertinya sagu yang ada di Indonesia itu hampir 100% itu ya asli Indonesia, karena bisa dibilang tadi 85% sagu yang ada di dunia itu adanya di Indonesia. Jadi agak lucu ketika ternyata Indonesia justru impor sagu gitu kan. Makanya dengan potensi yang besar ini harapannya kita bisa sama-sama mengembangkan penggunaan sagu agar lebih berpotensi di produk pangan. Dan yang terakhir adalah di PT ANJ Agri Papua sendiri, produksi sagu pati alam yang kita lakukan itu kita melakukan produksi yang dilakukan secara modern, dan kita bisa tentu saja menjaga kualitas dan juga volume yang kita hasilkan, dan yang paling penting pemanenan dan produksi yang kita lakukan itu secara berkelanjutan, jadi tidak merugikan dampak lingkungan. Tadi kayak misalkan dibilang gitu kan ya, kita menggunakan atau kita memanen sagu itu dari hutan alam dengan izin pun IUPH-HBK atau izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu. Jadi kita tidak merusak alam yang ada di sana, tapi tetap menjaga konsistensi produk dan juga menjaga kualitas produk yang dihasilkan. Next. Nah, ini kita sangat berharap kita bisa diskusi lebih lanjut Bapak Ibu yang ada di industri pangan khususnya. Jika ingin berkolaborasi bisa menghubungi Bu Nelda secara langsung melalui email, ada nelda.hermawan@anggroup.com atau melalui saya billy.nugraha@anggroup.com. Atau bisa melalui sosial media yang kita miliki juga gitu. Besar harapan kita bisa sharing lebih jauh tentang pengaplikasian sagu khususnya pada produk pangan ini.
Mungkin itu saja Bu Nelda. Terima kasih banyak atas waktunya. Saya kembalikan ke Bu Nelda. Ini cuma showing aja ya, nanti goodie bag-nya itu isinya apa aja. Tadi sempat kayaknya Pak Seno atau dari MC ada mention goodie bag buat penanya dan mungkin ada undian gitu ya. Jadi dari kami menyediakan ada 10 untuk pemenang door prize. Ada tote bagnya gede, itu kalau yang menang enak buat mudik tuh. Kemarin saya udah lihat, wah ini kayaknya gede banget gitu, bisa masuk banyak macam. Nah terus di dalam tote bag itu ada buku Sagu Papua untuk Dunia. Ini adalah buku Sagu Papua untuk Dunia yang diterbitkan Kompas Gramedia bekerjasama dengan AEJ juga. Jadi untuk memperkenalkan Sagu Papua ini, jadi banyak tuh informasi-informasi yang mungkin bisa dipelajari lebih lanjut. Lalu ada buku resep. Buku resep ini sebenarnya sih kalau follow Instagram itu udah Instagramnya jauh lebih lengkap. Ini jadi kayak baru volume 1 lah. Jadi beberapa kompilasi resep yang diposting di Instagram, kami terbitkan bukunya. Lalu tadi saya sempat mention di awal kita lagi develop tepung edamame ya. Ini jadi buat pemenang saya kasih preview nanti produknya kira-kira seperti apa gitu ya si dengan edamame flour ini. Ini masih skala lab. Dan dari edamame flour juga dengan sagu kita buat snack bar gitu ya, yang kita namakan edashi bar karena merek edamame kita adalah edashi. Jadi ada yang original dan yang vegan chocolate. Itu mungkin bisa jadi sampel, bisa jadi inspirasi buat teman-teman di industri. Untuk sagunya sendiri ada pancake mix, ada muffin mix. Again, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi. Kalau memang menjadi inspirasi dan ingin tahu formulasinya, please contact us. Kita happily share formulasinya itu seperti apa sih. Mungkin nanti bisa di launching oleh Bapak Ibu. Seperti itu, Pak. Sekian dari kami. Terima kasih.